Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Para pemirsa MDHW televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pemikir dari Aljazair, Malik bin Nabi, menyebutkan bahwa pilar peradaban itu ada 3. Pertama adalah al-insan, yaitu manusia, atau asy'ab, masyarakat, atau al-ummah, bangsa. Seperti pada episode sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun peradaban melalui para sahabat-sahabatnya yang dilanjutkan oleh para tabi'in dan para tabi'in dan generasi selanjutnya menanamkan ilmu dan pengetahuan. Pilar selanjutnya menurut Malik bin Nabi adalah al-ard, yaitu tanah air atau bumi untuk berpijak. Manusia atau asy'ab, masyarakat atau bangsa pasti akan membutuhkan tanah air di mana mereka tinggal. Karena peradaban sejatinya adalah membangun masyarakat yang menetap, yang membangun masyarakat kota seperti yang tercermin dalam Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Khaldun menyebutkan bahwa lawan dari hadarah adalah berasal dari badawah, yaitu kehidupan yang nomaden, masyarakat bangsa Arab yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sehingga membentuk sebuah komunitas di satu tempat yang tertentu yang disebut dengan hadarah atau madaniyah. Oleh karena itu pada episode sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana peradaban Islam itu muncul, di mana letaknya dan tanah atau ard atau buminya. Tidak lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, atau lebih luasnya di Jazirah Al-Arabiyah. Para pemirsa MDHW televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jazirah Al-Arabiyah itu terbagi menjadi 2. Bagian selatan disebut dengan Biladul Yaman. Sampai sekarang ya negaranya Yaman. Ibu kotanya adalah Sana'a. Kemudian bagian utara disebut dengan Biladul Hijaz. Jadi Jaziratul Arabiyah itu terbagi menjadi 2. Bagian selatan disebut Biladul Yaman, bagian utara disebut Biladul Hijaz. Biladul Hijaz meliputi kota Makkah, kemudian Madinah, kemudian Taif, dan kota-kota yang lainnya. Itulah tanah air atau ard awal muncul peradaban Islam. Kemudian bangsa Arab atau Biladul Yaman, mereka lebih dikenal dengan sebutan Al-Qahtaniyin, yaitu keturunan dari Qahtan. Qahtan ini adalah Jaddul Arab, nenek moyang bangsa Arab. Kalau kita runutkan ke atas, Qahtan ini sampai ke Nabi Nuh alaihi salam, yakni min aulad Nuh alaihi salam. Qahtaniyin itu lebih banyak berdomisili di daerah selatan atau yang disebut dengan Yaman. Kemudian bagian utara atau yang disebut dengan Biladul Hijaz lebih dikenal dengan Adnaniyin. Ini Adnaniyin atau Adnan ini merupakan nenek moyang dari Quraisy atau yang nanti disebut dengan suku Quraisy. Para pemirsa MDHW televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menilik sejarah bangsa Arab itu bisa kita kategorikan ada 3. Pertama, Al-Arab Al-Badiyah, bangsa Arab kuno atau bangsa Arab lama, Al-Qadimah, seperti
kaum saleh atau nabi saleh atau mereka para nabi yang tinggal di Jazirah Arab yang sudah punah. Kemudian Al-Arab Al-Asli, nah ini Qahtaniyin atau yang di Yaman ini, mereka adalah Al-Arab Al-Asli. Yang ketiga adalah orang yang terarabkan. Nah, karena nenek moyang daripada Quraisy atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita runutkan ke atas sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sementara Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, kemudian dengan istrinya yang yaitu Hajar dengan Ismail, beliau berhijrah dari Palestina ke selatan, menyeberangi Jordan, sampailah ke sebuah negeri, sebuah daerah yang disebut dengan Bakkah atau Makkah, yaitu lapang yang luas. Hajar dan putranya yaitu Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim kemudian kembali lagi ke negeri Palestina. Hajar dan Ismail menetap di situ. Banyak cerita, banyak kisah tentang Nabi Ismail ini, terutama berkaitan dengan ibadah-ibadah haji, yaitu adanya Sofa dan Marwa dan kisah sumber air Zam-Zam. Ketika Ismail dewasa, kemudian Ismail menikah dengan suku Arab, yaitu suku Jurhum, yang nanti akan melahirkan Quraisy. Suku Jurhum ini berasal dari Qahtaniyin, itu dari Yaman. Mereka biasa hidup nomaden, berpindah-pindah tempat. Ketika melihat di atas angin ada sekawanan burung di sebuah gurun, mereka menilai bahwa di bawah sekawanan burung yang terbang di langit itu pasti ada mata air, sehingga mereka menemukan Zam-Zam, sumur Zam-Zam, dan menemukan Hajar dan Ismail. Mereka membangun tenda-tenda peristirahatan dan mereka menetap di situ, akhirnya bermukim di situ, sehingga Bakkah yang tadinya lapang Sahara yang luas menjadi tempat pemukiman baru yang ramai. Di samping itu, kemudian Nabi Ibrahim datang kembali menengok anak dan istrinya, lalu Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah sebagai pusat peribadatan keagamaan. Maka Makkah menjadi nilai tersendiri ketika ada Baitullah, menjadi pusat sentral peribadahan. Maka setiap tahunnya kota Makkah selalu dikunjungi dari berbagai masyarakat Jazirah Arab dan suku-suku Arab yang lainnya. Lambat laun keagamaan atau peran Baitullah atau Ka'bah ini akan terwarisi dari keturunan Ismail sampailah kepada suku Quraisy. Nah, ini suku Quraisy ini merupakan kabilah yang paling terhormat, sehingga bahasa Quraisy nantinya akan menjadi bahasa Arab yang fusha, karena setiap tahunnya selalu dikunjungi dari berbagai masyarakat Jaziratul Arab untuk menunaikan ibadah haji. Maka kabilah Quraisy yang memegang peranan pengurusan Masjidil Haram atau Ka'bah atau Baitullah menjadi terhormat dan menjadi mulia. Banyak sekali kisah-kisah syair yang direkam oleh suku-suku lain tentang bagaimana peran suku Quraisy atau suku Jurhum yang begitu mulia dengan Ka'bahnya, dengan ibadah hajinya, dengan kehidupan masyarakat perekonomiannya, seperti syair yang direkam oleh Zuhair bin Abi Salma. Ini salah satu penyair zaman jahiliyah, penyair di kategori mu'allaqat. Syair-syair mu'allaqat adalah syair yang memiliki kualitas tinggi, sehingga bait-bait syair itu karena menang dalam perlombaan akan digantungkan di dinding Ka'bah, maka disebut dengan syair mu'allaqat. Sebenarnya penyair-penyair mu'allaqat pada zaman jahiliyah tidak hanya Zuhair, ada tokoh-tokoh yang lain-lain juga. Zuhair bin Abi Salma tidak lain adalah ayah dari Ka'ab bin Zuhair.
yang pernah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui puisinya Banat Suhatu Fakal beliau mimat bulu, dan selanjutnya sehingga Nabi bangga dan senang dan memberikan apresiasi kepada Ka'ab, yaitu memberikan burdah selimut yang bergaris-garis karena bentuk kecintaan atau senangnya Nabi Muhammad dengan puisi Ka'ab bin Zuhair. Nah, ayahnya ini namanya Zuhair bin Abi Salma. Beliau mengandungkan sebuah syair, fa'aqsamtu bil baitil ladzi tafa haulahu rijalun banuhu min Quraisyin wa Jurhum. Fa'aqsamtu bil baitil ladzi tafa haulahu rijalun banuhu min Quraisyin wa Jurhum. Ini Zuhair memuji, mengakui bahwa kabilah Quraisy atau kabilah Jurhum merupakan abnaul Ka'bah, putra-putra atau masyarakat yang hidup di sekeliling Masjidil Haram atau di sekeliling Ka'bah, yang setiap tahunnya selalu mengurusi tamu-tamu yang datang untuk melakukan ibadah haji, memberikan makan, memberikan layanan, memberikan penghormatan atau siqayah atau diyafah. Ada bagian-bagiannya lembaga diyafah menghormati tamu, ada lembaga siqayah yang memberikan jamuan dan makanan pada setiap tahunnya. Sehingga suku Quraisy ini merupakan suku yang sangat terhormat. Nanti dari Quraisy ini akan menurunkan keturunan seorang Rasul, seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nenek moyang Nabi ini adalah tokoh-tokoh Makkah, tokoh-tokoh kabilah yang sangat terhormat. Lebih jelasnya lagi kepada kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib, merupakan Syekhul Qabilah, merupakan orang yang sangat terhormat, orang yang sangat mulia, sehingga ketika kasus penyerangan Raja Abraha yang berpusat di Yaman untuk menghancurkan Ka'bah karena mereka iri, ingin merebut pengaruh masyarakat Arab supaya bisa menghormati Abraha dan bangunan kanisahnya, gerejanya. Abraha dengan pasukannya yang sangat terkenal sekali direkam oleh Al-Quran dalam surat Al-Fil. Bagaimana ketokohan Abdul Muttalib, kakak Rasulullah SAW, sebagai pemimpin kabilah Quraisy, sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang menjadi tempat curhat masyarakat Arab pada saat itu, sebagai Sayyidul Qaum. Nah, sikap Abdul Muttalib atas serangan Abraha. Abdul Muttalib menyerahkan sepenuhnya tentang Ka'bah ini karena Ka'bah adalah bukan miliknya, bukan milik masyarakat Quraisy, bukan milik masyarakat bangsa Arab yang setiap tahunnya selalu dikunjungi dan dimuliakan pada musim haji. Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdul Muttalib sebagai pemimpin Quraisy menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengungsi di atas gunung, Abdul Muttalib dengan masyarakat Quraisy yang lainnya menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang mengguncangkan akal bangsa Arab saat itu. Bagaimana kekuatan Baitullah, bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dari amukan agresi militer yang sangat terkenal dengan persenjataan yang lengkap, yaitu dengan pasukan yang terdiri dari gajah. Namun Abraha dengan pasukannya yang berkendaraan gajah dan teknologi senjata yang sangat maju saat itu, sedikit pun tidak bisa menyentuh apalagi merobohkan bangunan Ka'bah Baitullah ini. Peristiwa ini disaksikan dengan telanjang mata oleh kakak Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, dan seluruh masyarakat Quraisy yang menyaksikan dari atas perbukitan itu. Ini merupakan keajaiban besar, merupakan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalahkan agresi militer Abraha yang terkenal, yang sangat canggih itu. Maka peristiwa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Arab. Setiap kejadian apapun akan dikerucutkan kepada tahun gajah itu. Peristiwa peperangan ini, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW pun
bisa ditarikan pada Amul Fil, pada tahun gajah itu. Sebelum Amul Fil atau setelah Amul Fil, banyak sekali peristiwa-peristiwa Jaziratul Arab yang dinisbatkan dengan peristiwa penyerangan agresi Abraha itu atau yang disebut dengan Amul Fil. Ini menjadi terhormat, menjadi mulia bangunan Ka'bah itu atau Baitullah itu, sehingga suku Quraisy yang merupakan pengampu atau pengurus Baitullah menjadi terhormat, menjadi mulia. Nah, dari sisi itu kemudian bahasa juga akan menjadi terangkat, terutama Lahjatul Quraisy. Lahjatul Quraisy menjadi bahasa yang mayoritas dipakai di masyarakat Arab, lebih-lebih pada musim haji. Kabilah-kabilah dari tempat-tempat yang lain yang datang di Ka'bah itu, mereka otomatis akan berkomunikasi, akan berdialog dengan bahasa lahja Quraisy. Maka lahja Quraisy menjadi bahasa fusha. Lebih-lebih lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah di Gua Hira berbahasa Quraisy, maka bahasa Quraisy menjadi bahasa Arab fusha, menjadi bahasa Arab yang menyebar luas. Ketika orang-orang haji dari segala penjuru datang, otomatis ketika mereka pulang kembali ke kampungnya, ke sukunya, akan membawa bahasa lahjah Quraisy itu, sehingga bahasa Arab Quraisy menyebar seluruh ke Jaziratul Arab, menjadi bahasa fusha, menjadi bahasa yang resmi. Para jamaah MDHW TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan saya lanjutkan di episode berikutnya bagaimana sastra dan perkembangan bahasa Arab, sehingga nanti akan muncul terciptanya ilmu nahwu atau ilmu grammar bahasa Arab ketika masyarakat Arab atau bangsa umat Islam wilayahnya, geografinya semakin luas, tidak hanya di Jaziratul Arab, tapi sudah ekspansi ke wilayah Persia di sebelah timur, yaitu Irak atau Iran atau Afgan, atau ke arah utara timur sampai ke Asia Tengah, itu semua adalah wilayah Biladul Furs. Kemudian ke wilayah utara, yaitu dulu disebut dengan Biladus Syam, meliputi negaranya sekarang Suriah, Jordan, Lebanon, Palestina, Israel, dulu disebut dengan Biladus Syam. Ketika umat Islam memperluas wilayahnya dan masyarakat di luar Jazirah Arab sudah masuk ke dalam Islam dengan bahasa ibunya yang berbeda-beda. Di wilayah Persia tentu dengan bahasa Persia. Di wilayah Syam ada bahasa Ibriyah, yaitu bahasanya orang Yahudi Palestina, bahasa Ibrani atau bahasa di wilayah Suriah dan Mesir bahasa Kiptiyah, dan di wilayah Asia kecil mereka otomatis ketika masuk Islam akan berbahasa Arab karena sholatnya menggunakan bahasa Arab. Nanti akan terjadi lahan dalam sejarah nahwu itu begitu. Banyak orang yang bukan bahasa ibunya berbicara dengan bahasa Arab salah-salah. Kesalahan-kesalahan fatal ini tidak hanya dalam percakapan sehari-hari, nanti sampai pada kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Kisah selanjutnya kita bisa nantikan di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.